Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Petualang. Rata-rata orang masih rela kehilangan Tuhannya daripada hartanya. Jadi orang itu kalau kehilangan harta kan sangat gelisah sekali. Tapi jarang sekali yang kehilangan Tuhannya itu merasa gelisah gitu. Makanya banyak sebenarnya peringatan-peringatan itu yang sudah terurai ataupun diuraikan di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali. Jadi itu tidak hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad saja ataupun zaman sebelum Nabi Muhammad, bukan termasuk zaman ini gitu. Makanya setiap rusaknya zaman itu Rasul itu akan diturunkan. Nah, ketika jasmani Nabi Muhammad itu berpulang, itu bukan berarti terus tidak ada Rasul lagi, tetap ada, hanya saja tidak disebut sebagai Rasul gitu. Jadi hanya sebagai pewarisnya. Mewarisi apa? Mewarisi ilmunya, apa yang ada di dada Nabi Muhammad, yang kalau dulu itu diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, terus ke Salman Al-Farisi, terus sampai berlanjut ke zaman sekarang, sudah beberapa dekade. Nah, itulah sebenarnya orang itu yang harus kita cari. Jadi bentuk daripada nanti taatnya kita kepada siapa itu harus sama-sama mempunyai wujud zahiriyahnya. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba langsung merasa taat kepada Nabi Muhammad gitu, ataupun mengikuti Nabi Muhammad. Lawang kita aja tidak hidup sejaman kok gitu. Jadi yang memegang tampuk kepemimpinan itu yang harus hidup satu zaman dengan kita. Jadi ketaatan kita itu ada wujudnya, bukan hanya ketaatan kepada angan-angan, itu bukan. Jadi ketaatan yang sama harus ada wujudnya. Karena apa? Kita pun berwujud, ada jasmaninya. Yang kita taatin pun ya sama harus ada wujudnya. Itu jangan sampai kita taat kepada sesuatu hal yang tidak ada wujudnya. Karena Tuhan itu walaupun Tuhan Maha Ruhani, tapi Tuhan juga jasmani. Maksudnya apa? Ada Tuhan batin, ada Tuhan zahir gitu. Jadi untuk mengenali Tuhan yang batin itu harus melalui Tuhan yang zahirnya dulu. Nah, Tuhan yang zahir itu yang membawa tali wasilah cahaya Tuhan itu sendiri, yang hidup satu zaman dengan diri kita. Jadi kita tidak bisa istilahnya berguru kepada sesuatu ataupun seseorang yang jasmaninya sudah tidak hidup sezaman dengan diri kita. Itulah yang nanti akan menuntun kita lewat jalan khusus, disebutnya jalan pintas, ataupun bisa disebut Shiratal Mustaqim itu. Jadi kita harus melewati Shiratal Mustaqim itu bukan nanti setelah kita jasmaninya mati, bukan, tapi pada saat ini jasmani kita masih hidup di dunia ini, itu kita harus melewatinya, kita harus menyelesaikannya di saat kita hidup ini gitu. Itulah nanti yang di baliknya guru zahiriyah itu ada guru rohani. Nanti itulah yang akan membimbing begitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengangan-angan saja, menganggap kita sudah bertuhan. Karena bertuhan itu ada syaratnya, tidak hanya diangan-angan saja. Karena Tuhan itu zat esa, zat tunggal, tidak mau diduakan. Nah, kalau kita masih mencintai tentang duniawi, itu namanya kita menuhankan duniawi begitu. Makanya kenapa harus melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Nah, itulah perjuangan kita gitu. Diantaranya apa? Ya harus berani berkorban gitu. Nah, pada dasarnya berkorban harta ataupun semacamnya itu sebenarnya apa? Untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan kita tentang duniawi
kita boleh memiliki, maksudnya menggunakan tentang duniawi, tapi kita tidak boleh mencintai, karena pada dasarnya suatu saat mau tidak mau pun akan kita tinggalkan ketika jasmani kita mati karena tutup usia gitu ya. Sebelum mencapai tahap itu, maksudnya apa, sebelum jasmani kita mati, kita harus mempelajari ataupun praktek. Itulah bentuk dari pengorbanan begitu. Jadi menuju Tuhan itu kemelekatan itu harus dimusnahkan, karena Tuhan tidak mau kalau selama diri kita itu masih ada cinta-cinta selain Tuhan sendiri, Allah, itu tidak mungkin Tuhan akan hadir, karena apa, manusia sudah menuhankan duniawinya. Nah, duniawi itu penuh dengan hawa nafsu. Kemelekatan cinta duniawi itulah hawa nafsu kita. Makanya kenapa Nabi sampaikan perang yang paling besar itu perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Di antaranya ya kemelekatan duniawi. Di sisi lain di situ banyak sifat-sifat buruk yang harus kita perangi. Kemelekatan duniawinya pun harus kita perangi gitu. Jadi memang menuju Tuhan itu bukannya hal yang mudah, sulit, karena apa, harus melepaskan kemelekatan duniawi, makanya butuh adaptasi disebutnya. Tapi itu bisa dilakukan seandainya kita sudah bertemu dengan guru rohani. Nah, ketemunya kita dengan guru rohani harus melewati apa? Harus melewati guru jasmani yang membawa tali wasilah ataupun cahaya Tuhan. Jadi ada seseorang yang dibaliknya orang itu ada cahaya Tuhan. Nah, itulah yang harus kita cari dulu atau kita temukan dulu sebelum kita beribadah, karena syarat kita itu beribadah atau melakukan ritual-ritual ibadah, entah itu sholat, puasa, itu kita harus tahu dulu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus kenal dulu siapa yang kita sembah, jadi agar apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Sudah capek-capek tapi diancam neraka. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam bahagia selalu. Salam Indonesia Bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.